Assalamualaikum sobat ternak dimanapun anda berada, salam satu hobi, salam ngarit. Kembali lagi di channel kami Arismania Sapi. Oke, di video kali ini kita akan masih sharing-sharing tentang wabah PMK ini ya. Oke, ikuti terus untuk video kali ini dari kami. Nah oke sobat ternak, di video kali ini kita akan masih sharing-sharing tentang ini ya, wabah PMK yang menyerang dunia peternakan. Nah, khususnya kita sebagai peternak kecil, peternak sapi pun juga sangat resah ya teman-teman. Dibilang jangan panik, tapi kita tetap panik. Karena apa? Karena virus PMK sendiri ini adalah virus yang berbahaya bagi hewan ternak ya, bila kalau dibiarkan. Nah, sekali lagi teman-teman, saya mengingatkan kepada rekan-rekan peternak di daerahnya yang belum terjangkit wabah PMK, ada baiknya teman-teman itu waspada. Bila sapi teman-teman sudah ada gejala PMK yang pertama, itu sapinya tidak terlihat responsif atau sapi terlihat lemas, tidak mau makan, dan ini namanya mulutnya mengeluarkan busa lendir yang berlebihan. Nah, untuk tindakan yang teman-teman harus lakukan sesuai dengan pengalaman kami ya, yang teman-teman lakukan harus segera memanggil mantri atau dokter hewan supaya sapinya kena suntik antibiotik dan vitamin. Nah, itu adalah modalnya untuk sapi bisa bertahan melawan wabah PMK ini. Dan juga untuk harian kita juga harus kasih jamu, yaitu dari jamu yang pertama bahannya itu ada kunyit, jahe, temulawak, kemudian jeruk nipis, telur, gula jawa. Nah teman-teman, garam itu blender, setelah di blender kita minumkan ke sapinya seperti itu ya. Jadi hariannya harus dikasih jamu seperti itu setelah disuntik. Dan juga untuk mulutnya, bila teman-teman melepuh, teman-teman bisa semprot dengan larutan ataupun adem sari ya di bagian cungornya itu. Dan juga untuk kukunya itu harus diwaspadai. Bila sapi besar, kukunya akan bisa lepas kalau tidak diperhatikan. Karena untuk wabah PMK sendiri ini kukunya itu diserang seperti virus itu ya. Jadi kukunya bisa semakin lembek kalau dibiarkan. Nah, ini adalah suasana sapi kami keluarkan untuk dijemur ya teman-teman. Nah, untuk sapi kami ini sudah membaik kalau saya bilang. Untuk perkembangannya sudah mulai membaik, dari mulutnya dan kukunya itu sudah semakin membaik. Namun bila baiknya, walaupun sudah semakin sembuh, tetap saya jemur teman-teman. 2 hari sekali saya jemur. Karena apa? Karena untuk virus PMK sendiri ini bisa mati dengan panas ya teman-teman. Jadi virusnya itu bisa mati dengan panas sinar matahari. Nah, tetap saya jemur untuk mengantisipasi bila virus-virusnya itu masih ada. Dan untuk jamunya tetap saya kasih jamu, yaitu 2 hari sekali saya masih kasih jamu. Nah, untuk yang ini ya teman-teman, untuk yang ini memang ini kukunya yang agak lama untuk penyembuhannya, dan ini pun kondisi sapinya sudah mau berdiri ya teman-teman. Jadi berdirinya itu sudah mulai banyak. Kalau sebelumnya berdirinya hanya 1 kali, yaitu sehari 1 kali. Nah, ini sudah meningkat untuk berdirinya. Nah, ini sering saya jemur. Kemudian untuk penanganan kukunya, yang pertama kemarin saya kasih formalin ya. Jadi formalin itu hanya sifatnya untuk membunuh kumannya saja. Setelah itu harian saya kasih berbagai
obat ya, ada herba campur minyak, kemudian ada betadin campur revanol, kemudian yang terakhir ini gusanek. Nah seperti itu untuk perkembangannya sudah semakin membaik seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk kuku memang lama untuk sembuhnya, tidak langsung bisa sembuh karena prosesnya itu kering, semakin kering seperti itu. Dan untuk kuku sendiri itu harus diwaspadai, kalau kukunya itu harus diteliti sampai di sela-sela. Kalau dibiarkan kukunya itu bisa habis. Nah, seperti itu teman-teman, karena di PMK sendiri itu adalah wabah penyakit kuku mulut yang disebabkan oleh virus ya teman-teman. Nah teman-teman harus diteliti. Untuk pengalaman kami kemarin saya teliti untuk kukunya, memang di sela-sela dan di lain kuku itu ya, itu terjadi luka seperti itu. Nah, seperti itu harus kita obati ya dengan obat luka seperti itu ya, seperti betadin, revanol, dan juga gusanek maupun minyak ya, minyak goreng campur herba. Nah seperti ini teman-teman untuk update-nya. Yang satu ini sudah semakin membaik untuk sapinya. Kemudian untuk yang dua ini sudah membaik juga ya teman-teman. Nah sini alhamdulillah untuk perkembangan sapinya. Jadi untuk saran saya teman-teman, baiknya bila kukunya sakit kita keluarkan untuk sapinya agar terkena sinar matahari. Seperti itu, karena si virus PMK sendiri ini bisa mati dengan panas sinar matahari seperti itu ya. Untuk sharing-sharing tentang penanganan wabah PMK di kandang kami. Nah memang untuk biaya sendiri teman-teman untuk mengobati sapi terkena PMK sendiri memang banyak mengeluarkan biaya. Yang penting untuk sapi kita bisa diselamatkan seperti itu ya, ada usaha untuk mengobati seperti itu teman-teman. Seperti ini, walaupun sudah semakin membaik tetap saya jemur 2 hari sekali, juga saya kasih jamu. Dan juga tak lupa untuk kandangnya sendiri, bila sapi saya keluarkan ini saya bersihkan dan juga saya semprotkan dengan Baiklin seperti itu ya teman-teman. Nah ini Baiklin. Untuk Baiklin ini ukuran 500 ml seharga 10.000 kemarin saya ingat ya. Nah ini saya bersihkan, barangkali masih ada virus-virus yang bertahan di kandang itu. Sebetulnya untuk virus PMK sendiri itu adalah virus yang mudah mati teman-teman. Jadi saya sterilkan seperti ini, takutnya bila ada virus seperti itu ya, masih ada virusnya. Dan ini tempat wadah pakan juga saya bersihkan dengan Baiklin. Dan juga untuk Superpel itu juga bisa teman-teman. Untuk Sunlight itu juga bisa untuk membunuh kuman-kuman yang di seputaran kandang ini ya, saya sebut desinfektan mandiri. Nah, seperti itu teman-teman. Yang terpenting kita ada usaha untuk mengobati sapi kita seperti itu ya. Untuk hasil selanjutnya kita pasrahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, seperti itu. Karena setiap penyakit dituliskan bahwa ada obatnya setiap penyakit seperti itu. Jadi untuk jamu sendiri teman-teman itu adalah antibiotik yang diperlukan sapi ya teman-teman. Jadi kita harus kasih asupan antibiotik, yaitu dengan jamu sendiri. Kalau tidak suntik ya, karena suntik itu harus memanggil mantri ya. Jadi saya mandiri kasih antibiotik
dengan ramuan Jawa seperti itu, jamu Jawa. Nah seperti itu sobat ternak, untuk sharing-sharing pengalaman kami di dalam wabah PMK ini yang menyerang dunia peternakan. Teman-teman juga bisa saling sharing di kolom komentar untuk mengenai wabah ini ya. Kita saling sharing-sharing seperti itu. Nah ini adalah sharing-sharing kami, bukan untuk mengajari ya, tapi ini hanya sharing-sharing. Sekian untuk video kali ini dari kandang kami Aris Mania Sapi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit.